Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul video pada hari ini adalah Rencana Amerika untuk Menghancurkan Armada Laut China. Sebelumnya kita akan membahas tentang istilah penting terlebih dahulu agar konteks video ini lebih jelas. Kita akan membahas tentang First Island Change dan Second Island Change. Yang pertama, First Island Change, yaitu rantai pulau terdepan yang membentang dari Jepang, termasuk Okinawa, Kyushu, Taiwan, Filipina ke Borneo, Kalimantan. Berfungsi sebagai garis buffer atau choke point laut dan udara di sekitar pantai timur dan selatan China. Kemudian Second Island Change, garis lebih jauh ke timur, mencakup kepulauan Jepang lebih ke arah Pasifik, Guam, kepulauan Mikronesia, dan area Pasifik barat laut yang lebih luas. Selain armada kapal induknya yang kuat dan terbukti bisa diandalkan, salah satu cara Amerika untuk memperkuat dominasi lautan, terkhususnya untuk melawan China, Amerika bisa menggunakan kekuatan atau keunggulan potensi aliansi wilayah tersebut. Meskipun konflik langsung antara Amerika dan China secara ekonomi sangat tidak mungkin karena nilai kerjasama perdagangan antar kedua negara tersebut cukup besar. Dan sedangkan skenario ini atau skenario konflik antar negara Amerika dan China ini memang sudah ada dan sudah direncanakan walaupun mereka berusaha agar hal itu tidak akan terjadi. Kita akan masuk ke part pertama dari video hari ini ya. Part pertama, rantai pulau yang mengurung China. Kita akan membahas tentang geografi strategis. Taiwan dan Filipina posisinya sangat krusial dalam First Island Change, terutama selat-selat seperti Selat Luzon yang memisahkan Taiwan dan Filipina. Kontrol atau kehadiran militer pengintaian di sana bisa membatasi jalur laut udara China ke Pasifik. Jepang berada di ujung utara dari First dan Second Island Change ya, menyediakan basis udara dan laut strategis. Okinawa dan pulau-pulau selatan Jepang. Kemudian Korea Selatan lebih jauh ke utara dan tidak berada langsung di First Island Change, tapi sebagai bagian dari jaringan aliansi bisa membantu lewat dukungan diplomatik, intelijen, logistik, mungkin wilayah udaranya untuk peringatan dini. Kemudian kerjasama militer dan diplomatik yang sudah berkembang. Ada tren penguatan kerjasama keamanan antar negara di Indo-Pasifik. Jepang menyatakan dukungan memperkuat hubungan keamanan dengan India dan Korea Selatan. Terbentuknya aliansi Philippine-Japan Reciprocal Access ya Agreement atau RAA ditandatangani. Ini memberikan akses saling ke negara-negara masing-masing untuk pasukan militer, fasilitas pelatihan, dan lain-lain. Filipina juga meningkatkan kerjasama keamanan yang lebih tersembunyi dan disembunyi dengan negara Taiwan ya, terutama dalam patroli bersama, intelijen, dan koordinasi di Selat Basi. Kemudian teknologi dan postur pertahanan modern, pemanfaatan sistem anti kapal, sensor bawah laut, kapal selam, drone, infrastruktur udara, dan laut modern. Aliansi bisa menggabungkan kelebihan masing-masing agar menjadi lebih efektif dalam operasi pembatasan masuk atau access denial. Pengembangan konsep archipelago defense oleh Filipina yang memanfaatkan posisi kepulauannya dalam First Island Chain sebagai garis pertahanan tetap. Jadi untuk ketegangan di Laut Cina Selatan berkaitan dengan konflik antara China dan negara ASEAN, apalagi berkaitan dengan batas Nine Dash Line ini juga akhir-akhir ini semakin panas ya, apalagi berkaitan dengan kemarin ada insiden kapal Coast Guard China bertabrakan dengan kapal PLA yang sedang mengejar kapal Coast Guard Filipina ya. Ini menjadi sebuah ketegangan yang semakin lama semakin memanas, walaupun kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi, mungkin saja bisa selesai lewat diplomatik. Kemudian meskipun di atas kertas koalisi ini bisa menjadi hal yang sangat melemahkan China, tapi di sini ada kendala atau limitasi utama ya. Yang pertama adalah secara politik. Taiwan bukan bagian resmi dari banyak aliansi militer bilateral tradisional. Keterlibatannya bisa memicu reaksi kuat dari China. Apalagi China meyakini One China Policy yang dipertahankan oleh banyak negara ya, terutama Indonesia ya. Filipina dan negara-negara besar lainnya juga termasuk salah satu negara yang mengakui One China Policy, sehingga kerjasama militer langsung dengan Taiwan bisa dibatasi atau patut dikaji dengan sangat hati-hati. Korea Selatan juga punya hubungan kompleks dengan China. Ekonomi sangat bergantung sehingga tekanan untuk tidak terlalu konfrontatif bisa lebih besar.
Secara militer dan logistik, untuk blokade laut atau udara yang efektif perlu kekuatan militer yang cukup besar. Kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, sistem rudal pandai, harus ada suplai logistik, intelijen, dan interoperabilitas aliansi. Itu mahal dan butuh waktu dan komitmen. Cina juga punya kemampuan anti-access area denial ya, atau A2ID. Rudal jelajah, rudal anti kapal, kapal selam, pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan instalasi militer di pulau-pulau yang dipersengketakan. Pengawasan dan kontrol laut udara di area luas sangat berat ya, lumrah. Hal ini juga wilayah yang dikontrol itu harus sangatlah luas sehingga membutuhkan pengamatan konstan, respon cepat, dan koordinasi multinasional. Apalagi China juga sudah dikenal mempunyai rudal balistik yang cukup jauh ya, yang namanya adalah DF-21 dan DF-26 yang sangat mengancam kapal induk Amerika, dan terutama rudal ini juga digunakan untuk menghancurkan musuh-musuhnya jika China terpaksa menggunakannya untuk menembus blokade First Island Change dan Second Island Change ya. Kemudian resiko dan eskalasi, jika aliansi ini terlihat seperti persiapan langsung untuk konflik, bisa memicu tanggapan militer atau diplomatik dari China. Resiko konflik terbuka yang bisa meluas termasuk melibatkan Amerika Serikat yang mungkin sudah memiliki kepentingan dan pasukan di wilayah tersebut. Ketergantungan pada kekuatan eksternal juga. Aliansi seperti ini biasanya memerlukan dukungan dari Amerika Serikat atau kekuatan lain agar militer dan intelijen bisa beroperasi dengan efektif. Misalnya operasi udara, patroli laut, dan logistik. Tanpa dukungan kuat eksternal, kemampuan unilateral aliansi regional ini sangat terbatas ya. Kemudian kita akan membahas di part kedua video hari ini. Part kedua, rudal NSM Mobile yang dikerahkan Amerika. Nemesis adalah singkatan praktis dari Navy Marine Expeditionary Ship Interdirection System, adalah konsep kit rudal anti kapal berbasis darat yang dirancang untuk memberikan kemampuan sea denial kepada pasukan ekspedisi, terutama digunakan oleh USMC Littoral Regiment ya. Ini mengintegrasikan peluncur rudal dan perangkat kendali pada kendaraan atau ringan yang mudah dipindahkan, serta mengembangkan rudal anti kapal berkemampuan manuver dan penanda lanjutan seperti rudal NSM ya, Naval Strike Missile. Nemesis ini difokuskan pada serangan kapabilitas terhadap kapal permukaan di zona pesisir dan selat yang sempit. Komponen intinya yang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut ini ya. Yang pertama, rudalnya menggunakan Naval Strike Missile ya. Rudal anti kapal asal Kongsberg bekerja sama dengan Raytheon, ditunjukkan untuk target kapal dengan panduan GPS, INS, kemudian seeker infrared, dan kemampuan manuver terminal. Kemudian peluncur dan kendaraan. Sistem peluncur ini bersifat modular ya, bisa dipasang pada beberapa platform mobile. Salah satu yang digunakan Amerika adalah Rogue Fires Carrier JLTV yang menjadi basis dari sistem rudal ini ya. Hal ini juga bagus untuk mobilitas dan penyembunyian yang lebih efektif. Kemudian ada Fire Control atau Weapon Control System, perangkat kendali tembakan menggunakan integrasi data link atau CDR untuk menerima target. Data bisa dari pesawat nirawak, kapal perang, atau bantuan ISR dari komponen lainnya ya. Ada kontrak dukungan juga pengembangan sistem dukungan tembakan atau Fire Control System untuk Nemesis. Cara taktik dan penggunaan, penempatannya sangat cepat untuk menggunakan sebagai strategi island denial. Disebar pada pulau-pulau kecil atau pantai, misalnya di Pulau Batan Luzon di Filipina, kemudian bisa juga di Pulau Okinawa di Jepang. Untuk menutupi choke point ya, Selat Luzon, terutama Selat Luzon dan terusan Basi. Dari posisi tersebut, Nemesis ini bisa mengancam kapal permukaan yang lewat. Sensor fusion dan targeting, Nemesis biasanya tidak memiliki sensor jarak jauh sendiri. Ia mengandalkan sensor ISR eksternal ya, bisa lewat pesawat patroli, satelit, UAV, dan kapal sekutu, serta intelijen maritim lainnya untuk mengunci target. Setelah didapatkan, sistem menembakkan rudal yang menempuh rute mendatar atau sea skimming dan manuver terminal untuk menghindari pertahanan. Hal ini membuatnya sangat mobile dan tak terduga. Mobilitasnya memungkinkan repositioning cepat, menyulitkan lawan melakukan serangan presisi via serangan udara
lewat serangan udara ya. Ini cocok untuk operasi archipelago defense dan penyebaran kekuatan. Selanjutnya kekuatan dan keunggulan militer ya. Rudal NSM ini sulit dideteksi dan bisa disebarluas, bisa disebarkan banyak peluncur di beberapa pulau kecil yang susah untuk dilumpuhkan secara sekaligus. Biayanya juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan pengoperasian kapal perang di dekat garis pantai. Efektif di littoral atau checkpoint atau choke point, NSM mempunyai kemampuan terbang rendah atau sea skimming, memaksimalkan kemungkinan serangan sukses terhadap kapal yang mendekat ke pulau-pulau di Filipina. Kemudian keterbatasan dan kerentanannya terlalu tergantung pada ISR pihak ketiga tanpa intelijen atau pengintaian yang andal. Peluncur ini sangat lemah untuk menemukan targetnya ya. Hal ini menjadi sebuah kendala. Rentan ke serangan udara, jika posisinya sudah terdeteksi, peluncur ini rawan sekali untuk dihancurkan dari serangan udara jika sudah terdeteksi. Bukan blokade total, Nemesis adalah alasi denial lokal, tidak bisa sendiri menutup rute laut utama tanpa dukungan armada, logistik, dan interoperabilitas aliansi. Penggunaan dan penempatan nyatanya sudah terjadi. Latihan penempatan pada Balikatan Filipina, Nemesis pernah dikerahkan ke Bataan, Luzon saat latihan bersama menandakan penggunaan operasionalnya untuk coverage checkpoint dekat Taiwan. Juga terlihat di latihan di Okinawa yang dilakukan oleh US Marine ya. Implikasi strategis terhadap Tiongkok menambahkan risiko bagi kapal perang Tiongkok yang beroperasi dekat First Island Chain, memaksa China untuk menyebarkan sumber daya untuk penanggulangan elektronik support measure, penugasan udara, kapal, dan penyebaran kapal-kapal yang lebih luas. Namun keberhasilan jangka panjang membutuhkan jaringan ISR peluncur tersebar yang lebih banyak dan dukungan angkatan laut serta udara sekutu. Kemudian kita akan masuk ke part ketiga video hari ini. Part ketiga, Typhoon, senjata strategis yang mematikan. Apa itu sistem peluncur rudal Typhoon? Rudal Typhoon ini bisa dijelaskan sebagai strategic mid-range fire ya, yaitu sebuah sistem rudal berbasis kontainer yang biasanya itu ada pada kapal perang kelas Aegis, kapal perang destroyer Amerika Serikat yang kemudian bisa digunakan di versi darat. Bisa meluncurkan rudal jarak jauh Amerika seperti Tomahawk cruise missile, juga bisa meluncurkan rudal seperti SM-6, yaitu rudal modular yang bisa digunakan sebagai rudal pertahanan udara, rudal anti kapal, dan rudal permukaan. Komponen inti dan kemampuan, launcher atau kendaraannya ini berbasis kontainer dengan sel peluncur Mark 41 VLS style, mobile dan dapat diangkut kapal dan ditempatkan sementara di pangkalan atau di pulau kecil untuk jangkauan yang lebih luas. Amunisinya SM-6 multi-role ya, yaitu apa itu multi-role, bisa digunakan sebagai rudal anti permukaan, rudal anti kapal, dan rudal anti udara dalam mode over the horizon intercept dengan kemampuan mid-course guidance via data link. Bisa menarget kapal maupun pesawat musuh sekaligus. Kemudian ada Tomahawk Ground Launch variant, yaitu Light Attack Cruise Missile yang juga memiliki kemampuan anti kapal dengan varian penyesuaian dan jangkauan ratusan sampai seribuan kilometer tergantung dengan variannya. Cara kerja dan taktik penggunaan rapid strike dari darat, Typhoon memungkinkan serangan presisi terhadap infrastruktur musuh di garis pantai, gudang logistik, instalasi E2ID, bahkan kapal di pelabuhan atau saat transit tanpa perlu kapal perang mendekati ke zona bahaya. Jadi ini adalah sistem rudal yang sangat mobile dan bahkan bisa digunakan jauh untuk menyerang target yang cukup jauh. Dukungan aliansi ditempatkan sementara di pangkalan yang sah, ya misalnya di Filipina dan Jepang selama latihan penyebaran, menambahkan opsi serangan atau pencegahan bagi sekutu. Integrasi sensor dan komen ya, Typhoon sangat mengandalkan jaringan ISR ya, Aegis Data Link, dan integrasi intelijen untuk targeting beyond line of sight, di luar jarak tembak. SM-6 sendiri mendapatkan manfaat dari sensor kapal atau base station melalui sistem data link yang canggih. Kekuatan dan keunggulannya, strike deep dari darat memberikan pilar serang yang tak perlu kapal untuk mendekat, mengurangi kedatangan kapal Amerika Serikat di kawasan. Menggunakan misil yang sudah terbukti, SM-6 dan Tomahawk mempercepat integrasi dan mengurangi resiko teknis.
Pengaruh geopolitiknya cukup besar. Kemampuan menarget pantai Tiongkok dari wilayah terdepan mitra di wilayah terdepan mitranya seperti selatan dan barat Jepang atau Filipina meningkatkan tekanan strategis pada PLA ya. Keterbatasan dan risiko sangat provokatif dan eskalasi, menempatkan senjata dengan jangkauan menengah atau panjang dekat pantai Cina dipandang Beijing sebagai ancaman langsung. Respon diplomatik dan militer bisa menjadi suatu hal yang sangat berat ya. Kemudian target dan perlindungan seperti Nemesis, Typhoon memerlukan integrasi sensor. Selain itu, peluncur berdiri jelas menjadi target prioritas serangan presisi, membutuhkan perlindungan udara dan hambatan dan terhambat akan logistik yang cukup besar ya. Masalah hukum dan politik dan status penempatan di negara sekutu membutuhkan persetujuan politik dan bisa menimbulkan tekanan domestik atau ekonomi bagi tuan rumah. Perbandingan perang antara Nemesis dan Typhoon dalam konteks menahan blokade China. Nemesis bersifat sebagai sea denial lokal atau litoral. Fokusnya sebagai rudal anti kapal di selat dan zona pesisir. Efektif pada choke point ya, seperti di selat Luzon, terusan Basi, perairan dekat Taiwan. Kemudian perannya membuat operasi permukaan Tiongkok beresiko tinggi di zona terdepan, memaksa Cina pakai kapal penolong, pesawat atau rute lainnya yang lebih luas. Typhoon lebih berfungsi sebagai strike deep atau mid-range strategic fire. Fokusnya menargetkan infrastruktur darat atau laut, kapal di jangkauan yang lebih jauh ya. Coastal installation, shipyard, to access and to AD, anti-access area denial ya. Perannya menekan kemampuan Tiongkok untuk mempertahankan jaringan logistik dan bisa mengancam sistem rudal Tiongkok dan landasan penting dan pelabuhan penting China ya. Gabungan keduanya, jika di gabungan keduanya sistem rudal Nemesis yang terdistribusi dengan baik dan Typhoon yang ditempatkan jauh di belakang memberikan lapisan pembendung ya. Nemesis mengancam kapal yang mencoba memproyeksikan kekuatan di zona dekat, dan Typhoon memberikan ancaman kedalaman terhadap infrastruktur dan kekuatan pendukung di pantai. Kelemahan strategi dan apa yang dibutuhkan agar efektif ya. Dari Typhoon dan Nemesis ini masih memiliki banyak kelemahan ya. Salah satunya jaringan ISR dan sharing intelligence ya. Satelit pesawat patroli maritim, UAV, dan interoperabilitas intelijen antar sekutu. Tanpa ini, sistem ini tidak bisa optimal. Jadi masih banyak membutuhkan kerjasama dukungan ISR baik dari eksternal dan sekutu ya. Kemudian cadangan dan logistik peluncur harus cepat pindah dan harus cepat dipindah-pindahkan agar tidak mudah dideteksi ya. Kemudian perawatan dan amunisinya juga harus tersedia. Perlindungan terhadap serangan udara dan elektronik. Perlu integrasi pertahanan udara ya agar terhindar dari serangan SEAD ya, Suppression Enemy Air Defense ya. Untuk melindungi peluncur, jadi perlu digunakan namanya sistem pertahanan seperti SORAD dan sebagainya ya. Kemudian konsensus politik dan aliansi dan legal basing. Persetujuan politik menjadi mitra politik menjadi kunci utama ya, terutama persetujuan politik di negara-negara yang ditempati sistem Nemesis dan Typhoon ini ya, terutama di Filipina, Jepang, Taiwan, dan negara lainnya ya, agar penempatannya tidak terhalang secara politik. Implikasi geopolitik ya, resiko eskalasi. Penempatan dan latihan nyata terutama di Balikatan Resolute Dragon telah memicu protes dan peringatan dari Beijing. Ini nyata meningkatkan tensi regional dan resiko salah hitung. Cina menilai Typhoon dan Nemesis sebagai ancaman yang mengurangi ruang manuver strategisnya, sehingga Beijing berpotensi menanggapinya dengan meningkatkan patroli dan memperkuat sistem A2AD atau anti-access aerial denial yang lebih intensif, terutama penyebaran rudal-rudal balistik yang lebih canggih yang sudah saya bahas sebelumnya. DF-21 dan DF-26 adalah komponen utama dari A2AD China dalam melawan blokade laut ini ya. Juga bisa digunakan lewat diplomatik yang lebih ke arah ekonomi. Kesimpulan singkatnya, Nemesis adalah alat sea denial yang terdistribusi yang cocok untuk melindungi choke point di First Island Chain. Efektif untuk mengancam kapal permukaan di litoral, tetapi bergantung berat pada ISR dan perlindungan. Typhoon sistemnya mid-range strategic fire di darat yang memperluas kedalaman strike ke sasaran pesisir dan infrastruktur yang sangat menambah tekanan strategis pada pantai timur Tiongkok, tetapi berdampak tinggi pada eskalasi politik dan diplomatik. Gabungan keduanya dapat membentuk lapisan efektif pembendungan ya, atau littoral denial dan strike deep
Tetapi untuk memblokade skala besar diperlukan kemampuan armada, logistik, dan dukungan aliansi yang lebih luas, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara mitra lainnya. Selain dari pengerahan Nemesis dan Typhoon dalam mengurung China di First Island Change dan Second Island Change, Amerika juga mempunyai opsi untuk menempatkan sistem rudal hypersonic Dark Eagle yang mempunyai jarak 2.700 km dan kecepatan Mach 5 atau 6.100 km per jam yang mampu menghantam pangkalan strategis Cina di Laut Cina Selatan. Penempatan rudal Dark Eagle ini ditempatkan di Australia ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi, buat teman-teman yang baru saja bergabung bisa ditekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jangan lupa tombol like-nya ditinggalkan jika video ini menarik dan bermanfaat. Saya Saiful dari DBS pamit dan undur diri.